Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Karniati dengan NIM 22016020. Saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar linguistik umum. Yang pertama yaitu hakikat linguistik. Istilah linguistik yang digunakan dalam bahasa Indonesia diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu linguistik. Istilah linguistik tersebut juga dikenal dalam bahasa Belanda dan Prancis. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah linguistik. Dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah linguistico. Linguistik asal katanya lingua. Kata lingua berasal dari bahasa Latin. Lingua berarti bahasa, jadi dapat diartikan bahwa linguistik adalah studi tentang bahasa. Kedua yaitu keilmiahan linguistik. Suatu disiplin ilmu dikategorikan sebagai telaah ilmiah selain harus mengalami ketiga tahapan perkembangan ilmu seperti yang telah dikemukakan, juga harus memenuhi 3 kriteria pokok. Ketiga kriteria pokok yang dimaksud yaitu 1 empiris, 2 eksak, dan 3 objektif. Ini menurut Maksan pada tahun 1994 dalam bukunya pada halaman 6. 3 yaitu manfaat mempelajari linguistik. Pengetahuan yang terkait dengan linguistik juga diperlukan oleh penyusun kamus dan penyusun buku. Untuk dapat menyusun kamus dan menyusun buku, baik seorang leksikografi maupun penulis buku harus memiliki pengetahuan yang terkait dengan linguistik. Penyusunan kamus dimulai dengan kegiatan menemukan fenom-fenom bahasa yang akan disusunnya dalam sebuah kamus. Keempat yaitu karakteristik bahasa. Bahasa dapat didefinisikan sebagai sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam wujud lambang bunyi ujaran yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Ini menurut Keraf pada tahun 1978 dalam bukunya halaman 14. Yang kelima, ciri-ciri bahasa. Bertolak dari pengertian bahasa yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat diidentifikasikan bahwa ciri bahasa itu A. Sistem, B. Lambang, C. Bunyi, D. Arbitrer, E. Bermakna, F. Konvensional, G. Unik, H. Universal, I. Produktif, J. Bervariasi, K. Dinamis, dan L. Manusiawi. Ini menurut Cher pada tahun 2012 halaman 33. 6. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa khusus itu bermacam-macam. Vino Chiaro, salah seorang ahli bahasa, membagi fungsi bahasa menjadi 5 kelompok. Kelima fungsi bahasa yang dimaksud yaitu A. Personal, B. Interpersonal, C. Direktif, D. Referensial, dan E. Imajinasi. Terkait dengan fungsi bahasa khusus tersebut, pakar lain yang membicarakannya diantaranya Halliday dan Nababan. Halliday mengelompokkan fungsi bahasa secara khusus menjadi 7 kelompok, yaitu A. Instrumental, B. Regulatori, C. Representasional, D. Interaksional, E. Personal, F. Heuristik, dan G. Imajinatif. Menurut Nababan dalam Oka pada tahun 1994 dalam halaman 45, fungsi bahasa secara khusus diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu A. Kebudayaan, B. Kemasyarakatan, C. Perorangan, dan D. Pendidikan. Keempat kelompok fungsi bahasa tersebut saling berkaitan. Maksudnya sebuah bentuk bahasa tidak hanya mengemban 22 fungsi, tetapi dalam penggunaannya, fungsi bahasa tersebut bisa tumpang tindih. Umpamanya, sebuah pernyataan dapat berfungsi regulatori sekaligus mengemban fungsi instrumental. Yang ketujuh yaitu tujuan linguistik. Berdasarkan tujuan penyelidikannya, linguistik diklasifikasikan menjadi linguistik teoritis dan terapan. Linguistik teoritis mengkaji bahasa untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa. Menurut Oka pada tahun 1994 dalam halaman 110, linguistik teoritis merupakan kajian bahasa untuk mengembangkan teori. Umpamanya, kajian atau penyelidikan terhadap bahasa Jawa yang tujuannya mengkaji dan mengungkapkan
kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Jawa. Kajian bahasa yang demikian itu dinamakan kajian teoritis. Dengan kata lain, kajian teoritis adalah kajian bahasa yang menghasilkan atau membangun teori. Menurut Pateda, pada tahun 2011 dalam halaman 9, kajian bahasa secara teoritis mengutamakan penyelidikan bahasa dari segi internal, mengkaji bahasa dari kejadian-kejadian yang ditemukan dalam bahasa. Kajian bahasa secara teoritis tidak melihat bahasa secara alat, tetapi sebagai bahasa. Kajian teoritis dapat bersifat umum dan khusus. Kajian teoritis yang bersifat umum berusaha untuk memahami ciri-ciri umum dalam berbagai bahasa. Sebaliknya, kajian teoritis yang bersifat khusus berupaya memahami ciri-ciri khusus dalam bahasa tertentu. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.